Assalamualaikum, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang Indonesia pada masa Orde Baru, yang dimana kali ini kita akan bahas tentang perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe supaya jangan berkembang. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Dimana pada awal masa Orde Baru, program ekonomi pemerintah lebih banyak tertuju kepada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama upaya mengatasi inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Yang dimana dalam melaksanakan programnya, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan juga jangka panjang. Program tersebut dapat terlaksana dan juga berhasil menjadikan ekonomi Indonesia berkembang pesat. Adapun program jangka pendek, yang dimana dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Awal tahun 66, tingkat inflasi itu mencapai 650%. Maka pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan dengan segera, tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Di mana stabilisasi yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik terhadap prasarana-prasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan, di mana stabilisasi dan juga rehabilitasi ekonomi yang dilakukan membuahkan hasil yang cukup baik, di mana tingkat inflasi yang semula mencapai 650% berhasil ditekan menjadi 120% pada tahun 67 dan juga 80% pada 1968, di mana keadaan ekonomi Indonesia terus membaik hingga tahun 69, di mana pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang. Program jangka panjang yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang atau selama 25 tahun, yang dimana dilakukan secara periodik 5 tahunan yang disebut juga pelita pembangunan 5 tahun. Pelita 1 terjadi pada 1 April 69 sampai 1 Maret 74, yang dimana sasaran yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita 1 lebih menitik beratkan pada sektor pertanian, di mana pelaksanaan Pelita 1 telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, antara lain produksi beras telah meningkat dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton. Pertumbuhan ekonomi rata-rata dari 3% menjadi 6,7% per tahun. Pendapatan rata-rata penduduk atau pendapatan per kapita dari $80 Amerika Serikat sampai bisa $170 Amerika Serikat. Di mana tingkat inflasi ini bisa ditekan 47,8% pada akhir Pelita 1 tahun 73 atau 74. Pelita 2 terjadi 1 April 74 sampai 31 Maret 79, di mana sasaran yang hendak dicapai itu pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan pekerjaan. Di mana Pelita 2 berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Tingkat inflasi berhasil ditekan hingga 9,5%. Pada sektor pertanian telah dilakukan perbaikan dan juga pembangunan jaringan irigasi baru. Pelita 3 terjadi pada 1 April 79 sampai 31 Maret 84, di mana Pelita 3 lebih menekankan pada trilogi pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan juga makmur berdasarkan Pancasila dan juga UUD 45. Arah dan juga kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasional ada trilogi pembangunan dan juga 8 jalur pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan juga ekonomi stabil. Pelita 3 ini menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Produksi beras diperkirakan mencapai 20,6 juta ton pada tahun 83. Lalu ada Pelita 4 terjadi pada 1 April 84 sampai 31 Maret 89. Pelita 4 menitik beratkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan. Hasil yang dicapai dalam Pelita 4 ini
Di antaranya adalah swasembada pangan dengan produksi beras mencapai 25,8 juta ton pada tahun 84. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO, Organisasi Pangan dan juga Pertanian Dunia, pada tahun 85. Berita 5 menitik beratkan pada sektor pertanian dan juga industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya. Dan sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Berita 5 adalah periode terakhir dari pembangunan jangka panjang tahap pertama, lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang tahap kedua. Berita 6 merupakan awal pembangunan jangka panjang tahap kedua, di mana lebih menitik beratkan pada sektor ekonomi, industri, pertanian, serta pembangunan dan juga peningkatan kualitas SDM sebagai pendukungnya. Direncanakan berita 6 ini dilaksanakan tanggal 1 April 94 sampai 31 Maret 99. Namun pada tahun 97 Indonesia dilanda krisis keuangan yang mengakibatkan krisis ekonomi sehingga terjadinya krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Akibatnya berita 6 ini tidak dapat dan juga sesuai dengan yang direncanakan. Lalu yang bahasan ketiga tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Dari kehidupan sosialnya, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan juga menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia, di mana perkembangan ekonominya juga berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara nyata. Dua hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Program-program untuk perbaikan kesehatan rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru adalah sebagai berikut. Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya ke daerah yang lebih jarang penduduknya di dalam wilayah NKRI, di mana pemindahan tersebut dilakukan untuk pemerataan persebaran penduduk Indonesia yang sejak zaman dulu banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pada masa Orde Baru, program transmigrasi ini gencar dilaksanakan. Daerah-daerah yang menjadi tujuan transmigrasi adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. KB, keluarga bencana, yang dimana program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan juga jumlah penduduk. Pada masa Orde Baru, program KB dilaksanakan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk, di mana pengendalian penduduk ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan juga peningkatan kesejahteraannya. Melalui program KB, pertumbuhan penduduk Indonesia berhasil ditekan pada tahun 67, di mana pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 96 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Keberhasilan Indonesia dalam pengendalian jumlah penduduk dipuji oleh UNICEF, di mana karena dinilai berhasil meningkatkan tingkat kematian bayi dan telah melakukan berbagai upaya lainnya dalam rangka mensejahterakan kehidupan anak-anak tanah air. UNICEF mengemukakan bahwa tindakan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia hendaknya dijadikan contoh bagi negara-negara lain yang tingkat kematiannya bayi masih tinggi. Puskesmas dan juga posyandu ya. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas dan juga Pos Pelayanan Terpadu dan Posyandu merupakan dua fasilitas kesehatan yang didirikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas mulai dibangun sejak ditetapkannya konsep Puskesmas dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional tahun 68. Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh komprehensif yang meliputi pelayanan pengobatan kuratif, upaya pencegahan preventif, peningkatan kesehatan atau promotif, dan terakhir pemulihan kesehatan atau rehabilitatif. Adapun posyandu didirikan tahun 84, di mana pelayanan kesehatan yang diberikan posyandu itu ada kesehatan ibu dan anak, KIA, KB gizi, penanggulangan diare, dan juga imunisasi. Puskesmas dan posyandu dikembangkan sejak masa Orde Baru telah berhasil meningkatkan kesehatan masyarakat. Pendidikan, di mana pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru diantaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan, di mana pendidikan tinggi ini diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi, di mana dikembangkanlah sistem pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan kesempatan dan juga kualifikasi bagi jenis-jenis lapangan kerja yang diperlukan oleh pembangunan nasional. Pada masa Orde Baru dimunculkan sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah pembangunan, di mana konsepsi ini diajukan oleh Masuri Sarjana Hukum selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan P&K, di mana dalam konsepsi sekolah pembangunan para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan juga lapangan serta lingkungan kerja. Hal dimaksudkan agar mereka dapat melihat kemungkinan untuk memberikan jasa melalui karyanya. Anak-anak tidak hanya
diberikan pelajaran teori saja, tetapi juga diperkenalkan sejumlah pekerjaan yang kira-kira dapat mereka lakukan. Dengan cara itu, maka mereka dapat menyalurkan bakat-bakatnya masing-masing sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang akan mereka hadapi nantinya. Dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah Orde Baru melaksanakan program-program berikut, antara lain Instruksi Presiden atau Impres Pendidikan Dasar. Adanya instruksi ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat, di mana pada periode 93-94 hampir 150.000 unit SD Impres telah dibangun. Program pemberantasan buta huruf yang dimulai pada 16 Agustus 78. Program wajib belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 84. Program gerakan orang tua asuh atau Genota. Dari sisi kebudayaan, di mana pada masa Orde Baru, usaha peningkatan hingga pengembangan sisi seni dan juga budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan juga kesatuan nasional. Oleh karena itu dilakukan pembinaan hingga pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, sekolah kursus seni, organisasi seni, dan wadah-wadah kegiatan seni lainnya. Selain itu dilakukan pula upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan juga penelitian warisan sejarah budaya nasional. Upaya ini diwujudkan dengan menginventarisasi peninggalan purbakala yang meliputi 1165 situs purbakala dan juga rehabilitasi serta perluasan museum. Oke, cukup sekian untuk Indonesia pada masa Orde Baru. Nanti kita akan materi berikutnya bahas tentang Indonesia pada masa reformasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.